Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Leri Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menyehatkan daun dan memperbesar batangnya, kemudian menumbuhkan banyak tunas-tunas baru di satu batang ini. Jadi ini kita tutorialkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita akan lakukan seperti itu. Ini pasti teman-teman bisa semua dilakukan di rumah karena alat yang dibutuhkan tidak sebegitu mahal dan pasti tersedia. Langsung saja, apa yang kita butuhkan dalam memperbesar batang, kemudian memperbanyak anak tunasnya dengan cepat. Jadi langkah yang kita lakukan, pertama gunakan media yang bagus seperti ini. Kita gunakan media kompos dan tanah, begitu saja. Ini tanpa kita tambah sekam bakar ataupun sekam padi yang mentah, bisa juga ataupun sekam yang sudah kita fermentasi, itu tambah bagus seperti itu. Jadi kebutuhan haranya akan tercukupi. Jadi ini tunas-tunas baru nih, belum genap 1 bulan, kita pindahkan di pot ini. Dia sudah banyak tunas seperti itu dan tidak mengalami stres. Jadi apa yang kita butuhkan ataupun kita sediakan untuk mendapatkan hasil seperti ini, batang yang besar, tunas yang banyak seperti ini dalam satu batang, dan daun bagus seperti ini. Langsung saja kita tutorialkan apa yang kita butuhkan. Yang pertama kita gunakan ini yang kita beli di apotek. Ini vitamin B1 ataupun bisa kita beli suplemen vitamin B1, ada di pasaran online khusus untuk tanaman. Tapi bisa kita juga gunakan untuk vitamin B1 untuk suplemen makanan untuk manusia. Ini harganya 3.000 per keping seperti ini, 10 biji, jadi 300 per biji. Ataupun kita bisa gunakan Gandasil D, karena ini Gandasil ini cukup bagus karena sudah banyak kandungan di komposisinya. Ini nitrogen 20%, kemudian kalium 15%, kemudian fosfornya 15%, kemudian magnesium 1%, banyak ini. Mangan, boron, jadi mikro dan makro ini sudah tersedia semua. Kemudian ini ada vitamin juga, ini vitamin B1 sama B2 B kompleks seperti ini, khusus untuk tanaman. Jadi cara pengaplikasiannya, kita ambil 10 gram sampai 30 gram, kita campur di air 10 liter air. Jadi kita campur biasanya kalau untuk satu bungkus ini 100 gram bisa untuk 50 liter air ataupun setengah drum. Kemudian kita kocorkan ataupun kita semprotkan di daun ataupun disiram di batangnya supaya seperti itu. Dan sekarang kita tuturkan untuk vitamin B1 saja. Ini kita ambil 1 biji, kemudian kita tumbuk, kita larutkan di 1 liter air seperti itu. Nanti kita semprot atau kita kucurkan seperti itu. Nih sudah, kita ambil 1 biji, nanti kita tumbuk, kita hancurkan, nanti kita masukkan ke dalam air ini. Ini sudah kita tumbuk, langsung kita masukkan ke dalam air seperti itu. Ini sudah kita tumbuk, kita larutkan di air. Ini 1 liter kita tumbuk, bisa juga tutup 2 biji. Ini kata ini kita 1 liter saja, bisa juga bagus kita tambahkan ganti air ini, kita ganti air bekas cucian beras. Jadi untuk vitamin B1 nya itu tambah banyak. Jadi fungsi vitamin B1 nya ini biasanya kalau kita cek di Google, untuk mengatasi stres ataupun mengatasi batangnya kurus, daunnya tidak begitu banyak, kemudian tunasnya tidak tumbuh seperti itu. Meskipun kita sudah lakukan
pemupukan, kemudian penggantian media, tapi dia tetap kurus, tidak mempunyai tunas baru ataupun akar yang banyak. Jadi itu menandakan bahwa tanaman kita ataupun aglonema kita itu stres, jadi metabolismenya tidak memproduksi vitamin dalam tubuhnya. Seperti itu bisa kita cek di Google. Akibat dari kurangnya vitamin C B1 ini adalah untuk mengatasi stres tersebut. Bisa juga akibat dari pembelian dari online, jadi perjalanan jauh kurang lebih 1 minggu, sehingga tanaman kita tumbuhnya lambat karena stres, ataupun juga akibat penggantian media tanam, ataupun juga karena terjemur. Karena untuk aglonema tidak bisa kita terjemur langsung di panas matahari, maka akan menyebabkan stres, maka pertumbuhannya akan lambat, kemudian tunas tidak akan tumbuh. Jadi fungsi B1 itu untuk memperbaiki metabolismenya supaya akar menjadi banyak, tunas akan keluar, daun menjadi rimbun seperti itu. Ini sudah kita kocorkan. Memang ini larutnya agak susah, jadi kita coba. Ini nanti kita siramkan saja ataupun kita kocorkan di akarnya, kemudian kita siram juga untuk di daun. Bisa juga kita semprotkan menggunakan bekas semprotan untuk gosok setrika seperti itu, ataupun kalau misalnya ada peralatannya sprayer tambah bagus. Ini bisa juga kita tambahkan gandasir sedikit saja, 1 ujung kuku saja, ini sedikit saja. Nanti kalau banyak takutnya nanti keracunan seperti itu. Bisa kita lakukan untuk 3 hari sekali kalau misal kondisinya parah, ataupun kalau sudah normal kita lakukan 1 minggu sekali, tidak masalah seperti itu. Ini kita siram saja di bekas air yang kita bikin tadi, larutan vitamin B1. Untuk daun juga bisa kita siram semua juga. Ini agak keriting karena ini kejemur 1 hari, jadi daunnya agak keriting sedikit. Itu menandakan bahwa dia mengalami stres. Supaya dia jangan stres, nanti kita kasih vitamin ini. Bagus lagi kita gunakan bekas air cucian beras, jadi daripada dibuang untuk cucian beras, karena banyak mengandung vitamin B1 seperti itu. Jadi kalau sehabis cucian beras kita simpan ataupun kita fermentasi dan kita lakukan penyiraman setiap pagi, maka itu sudah akan mendapatkan vitamin B1. Jadi sangat bermanfaat untuk tumbuhnya akar pada tanaman, ataupun memperbanyak tunas, kemudian memperbanyak daun, dan batang akan menjadi besar. Jadi kalau kita lakukan setiap hari untuk penyiraman bekas cucian beras, masak nasi setiap hari, itulah kenapa tumbuhan akan subur. Jadi batang menjadi besar, akar menjadi banyak, kemudian daun menjadi lebat, tunas banyak. Itu bahwa metabolisme untuk tumbuhannya berjalan sempurna seperti itu. Jadi ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyukai tanaman hias ataupun tanaman yang lain. Manfaat daripada B1 selain untuk manusia juga bermanfaat untuk tanaman seperti itu. Mudah-mudahan video ini, tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.